selamat malam semuanya. Saya Wahyuni dari kelas 5 AB1, kuliah di Universitas Mitra Bangsa. Saat ini saya ingin mempresentasikan tugas UAS saya, studi kelayakan bisnis pada produk Scarlett. Ini dosen pengampun saya itu Bu Hikmat Rahmat. Produk-produk perawatan kulit berkualitas seperti body care, face care, dan hair care. Selain menjual produk fisik, Scarlett juga dapat mengembangkan jasa pendukung kecantikan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan membangun loyalitas jasa yang ditawarkan. Yang pertama, konsultasi skincare online. Yang kedua, beauty, courtship, and personal skincare routine. Yang ketiga, workshop and webinar kecantikan. Yang keempat, skin analyzing and consultant recommendation. Yang kelima itu ada membership and loyalty, programming and analyzer and custom recommendation. Next. Yang pertama, analisis kelayakan aspek finansial. A. Estimasi biaya awal investasi. Yang pertama itu ada modal tetap. Modal tetap itu mencakup aset yang digunakan dalam jangka panjang untuk menjalankan bisnis produk Scarlett tersebut. Yang kedua itu ada modal kerja awal. Nah, di awal itu ada mencakup biaya operasional yang diperlukan untuk menjalankan bisnis sebelum menghasilkan pendapatan stabil. Yang ketiga itu ada total biaya awal investasi. Total biaya awal investasi ini dibutuhkan untuk menjalankan bisnis produk Scarlett sekitar 1,9 miliar. Dana ini mencakup penggadaan mesin produksi, perizinan, desain kemasan, bahan baku, pemasaran, distribusi, dan operasional awal guna memastikan bisnis ini dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan produk Scarlett-nya. Yang kedua itu ada analisa laba rugi. Analisa laba rugi ini digunakan untuk melihat perkiraan pendapatan, biaya operasional, keuntungan bisnis Scarlett dalam beberapa tahun ke depan. Berikut ini adalah 3 laba rugi selama setahun pertama. Yang pertama itu ada asumsi perhitungan. Harga jual rata-rata per produk itu, satu produk Scarlett itu biasanya 75.000. Jumlah produk terjual per tahun itu 300 unit. Pertumbuhan penjualan per tahun sekitar 40%, biaya produksi per unit itu sekitar 30.000. Biaya operasional itu dalam bentuk kayak marketing, logistik, gaji, dan lain-lain itu 30% dari pendapatan. Pajak usaha itu 10% dari laba sebelum pajak. Yang kedua itu ada proyeksi laba rugi atau tahun 1 sampai tahun ketiga gitu. Tahun pertama itu bisnis Scarlett diproyeksikan mendapatkan laba bersih sekitar 6,7 miliar setelah pajaknya. Dengan pertumbuhan penjualan 40% per tahun, laba bersih akan meningkatkan mendapat 8,5 miliar di tahun kedua dan 11,9 miliar di tahun ketiga. Bisnis sangat menguntungkan dengan margin laba sekitar 27% dari omset, menunjukkan potensi ekspansi dan investasi lebih lanjut. Yang ketiga itu ada payback period. Payback period itu digunakan untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi awal dapat kembali dari laba bersih yang dihasilkan. Yang kedua itu perhitungan payback itu rumusnya adalah PP itu adalah payback period tadi ya, itu total investasi awal dibagi laba bersih tahunan. Karena laba bersih tahun tadi 6,75 miliar, sudah jauh melebihi investasi awal yang tadi 1,9 miliar. Maka investasi balik modal dalam kurun waktu 1 tahun itu dibutuhkan. Untuk detailnya ini bisa dilihat di sini teman-teman ya. Di bulan pertama itu 3 bulan belum balik modal. Sekitar bulan keempat, total laba mencapai 1,9 miliar sehingga bisnis dalam bentuk web dalam waktu sekitar 4 bulan. Dengan laba bersih yang tinggi, payback period ini hanya sekitar 4 bulan menunjukkan bahwa bisnis Scarlett ini sangat cepat mengembalikan modal awal dan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi seperti itu. Next itu ada net presentasi value. Ini digunakan untuk menentukan apakah bisnis Scarlett ini dapat dijalankan berdasarkan nilai waktu dari uang. Net presentasi value ini menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk ke dan investasi awal dengan memperhitungkan tingkat diskontor atau diskon rate gitu. Rumusnya tadi itu NPF dibagi 1 tambah R tambah C tambah IO
di mana tadi CT itu arus kas bersih pada tahun ke 3 tadi. R-nya tadi itu tingkat diskonto. Yang T itu tahun ketiga ya tadi teman-teman ya. Terus IO itu adalah investasi awal. Nah yang kedua itu cara penghitungannya tadi 9,6 miliar tadi itu bernilai positif. Ini menunjukkan bahwa bisnis Scarlett sangat layak untuk dijalankan karena nilai sekarang dari keuntungan jauh melebihi investasi awal. Seperti itu. Yang selanjutnya itu ada internal rate of return. Internal rate of return ini adalah tingkat diskonto yang membuat net presentasi value ini sama dengan 0. IRR digunakan untuk mengevaluasi apakah bisnis Scarlett ini layak dibandingkan dengan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan. Untuk rumusnya tadi itu bisa dilihat ya teman-teman ya. CT itu arus kas bersih pada tahun ketiga, dan itu tahun ketiga tadi. IO-nya itu investasi awal ya. Nextnya itu di sini ya bisa teman-teman lihat ya rumusnya IRR tadi kan udah nih. Ini cara perhitungannya nih. Bisa lihat di sini teman-teman ya. Itu hasil perhitungan IRR tadi adalah 350%. Karena IRR bisa sangat tinggi. Maksudnya kenapa IRR ini sangat bisa tinggi? Kenapa bisa tinggi gitu ya? Di sini dijelaskan IRR ini sebenarnya 350% menunjukkan bahwa bisnis Scarlett memiliki tingkat pengembalian yang sangat tinggi dibandingkan investasi awalnya. Ini mungkin terjadi ada beberapa faktor. Yang pertama itu laba bersih tahunan jauh lebih besar dibandingkan investasi awal. Yang kedua itu payback period sangat tepat atau cepat ya, hanya sekitar 4 bulan, yang menunjukkan arus kas positif sangat cepat berkembang. Yang ketiga itu arus kas meningkat signifikan setiap tahun, membuat investasi lebih menguntungkan dalam waktu singkat, seperti itu ya. Yang kedua itu ada analisis industri dalam persaingan. Yang pertama itu profil industri. Di sini ada pertumbuhan industri kecantikan Indonesia. Industri kecantikan di Indonesia terus mengalami pertumbuhan pesat, terutama dalam kategori skincare dan body care. Beberapa faktor yang mendukung perkembangan industri ini antara lain satu, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan kulit. Yang kedua itu perubahan gaya hidup yang membuat produk perawatan kulit menjadi kebutuhan sehari-hari itu seperti masyarakat yang sekarang ini ya, seperti mahasiswa, remaja-remaja sekarang. Pertumbuhan e-commerce yang memudahkan konsumen mendapatkan produk kecantikan. Yang keempat itu pendukung influencer dan media sosial mendorong tren penggunaan produk skincare. Yang B itu ada tren pasar. Produk dengan bahan alami dan ramah lingkungan semakin diminati. Yang kedua itu konsumen lebih suka produk dengan harga terjangkau tetapi berkualitas tinggi. Seperti itu ya. Produk lokal semakin kompetitif melawan brand internasional. Next itu ada analisis persaingan. Yang pertama itu pesaing langsung. Pesaing Scarlett itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada Samsung, fokus pada skincare dengan bahan aktif berkualitas tinggi. Terus ada MS Glow menawarkan rangkaian skincare dengan target pasar yang sama gitu. Selanjutnya ada Wardah, brand lokal dengan produk halal dan harga kompetitif gitu. Yang kedua itu ada pesaing tidak langsung seperti Nivea dan Vaseline, fokus pada produk body care yang mendominasikan pasar retailnya. The Body Shop juga menargetkan pasar premium dengan konsep natural dan eco-friendly. Yang ketiga itu ada strategi diferensiasi Scarlett. Yang pertama itu ada inovasi produk, menghadirkan produk dengan varian wangi yang beragam seperti body lotionnya tadi dengan aroma parfum mahal, menggunakan bahan aktif yang terbukti efektif seperti glucosinamide, niacinamide, dan vitamin E untuk mencerahkan kulit, mengembangkan produk baru seperti serum, toner, dan essence untuk memperluas lini skincare seperti itu. Nah, yang seterusnya itu ada harganya ya. Harga Scarlett itu lebih terjangkau dibandingkan brand internasional, tapi tetap bersaing dengan brand lokal. Menawarkan bundling dengan promo diskon untuk menarik pelanggan baru. Next ada distribusi, menggunakan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop untuk menjangkau lebih banyak konsumennya. Menyediakan produk di minimarket dan apotek agar lebih mudah diakses seperti itu. Jadi nggak perlu lagi harus ke gudangnya langsung seperti itu. Bekerja sama dengan reseller dan agen untuk memperluas distribusi offline.
Nextnya ada layanan pemasaran melalui influencer dan selebriti untuk meningkatkan brand awareness-nya, memberikan pelayanan customer service responsif di media sosial, menghadirkan kemasan eksklusif dan aman untuk menjaga kualitas produk, seperti itu. Nah, di sini ada yang ketiga itu analisis efek lingkungan industri. Di sini bisa dilihat ya teman-teman ya, yang politik atau politikal itu dampak terhadap Scarlett itu ada beberapa ya. Yang pertama itu kebijakan BPOM dan bersertifikat halal. Produk skincare di Indonesia itu wajib mendapat izin dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta sertifikat halal dari MUI agar dapat dijual dengan aman. Scarlett sudah memenuhi syarat tersebut semua ya teman-teman ya. Kayak next itu ada regulasi impor bahan baku. Jika bahan aktif dalam produk Scarlett diimpor dari luar negeri, adanya perubahan pajak impor atau larangan ekspor dari negara lain bisa berdampak pada biaya produksinya. Selanjutnya ada peraturan iklan dan promosi. Pemerintahan mengatur klaim produk skincare agar tidak menyesatkan konsumennya. Scarlett harus memastikan iklan dan labelnya sesuai regulasi. Yang B itu ada ekonomi. Dampak terhadap Scarlett. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika ekonomi tumbuh positif, daya beli konsumen meningkat, sehingga permintaan produk Scarlett itu juga naik. Next ada inflasi dan biaya produksi. Jika inflasinya tadi tinggi, maka biaya bahan baku, produksi, dan distribusi bisa meningkat, yang berpotensi menaikkan harga jual produk tersebut. Persaingan harga dengan brand lokal dan internasional. Scarlett harus tetap kompetitif dengan penawaran harga yang terjangkau, tetapi berkualitas ya teman-teman ya, agar lebih kalah dengan pesaing seperti MS Glow, Santi, dan Wardah tadi gitu. Next itu ada sosial ya. Dampak terhadap Scarlett itu meningkatnya kesadaran akan perawatan kulit. Konsumen Indonesia itu semakin sadar akan pentingnya skincare dan mencari produk yang cocok untuk jenis kulit masing-masing ya. Pengaruh influencer itu dan media sosial, banyak konsumen membeli produk Scarlett itu karena promosi dan influencer dan selebriti. Scarlett ini memanfaatkan strategi ini dengan bekerja sama dengan artis dan beauty influencer. Preferensi terhadap produk lokal. Konsumen Indonesia ini semakin bangga menggunakan produk lokal berkualitas. Hal ini menguntungkan Scarlett sebagai brand lokal yang sudah terkenal. Permintaan produk ramah lingkungan. Konsumen mulai memperhatikan aspek cruelty free atau tidak diuji pada hewan ya, dan sustainable packaging. Jika Scarlett menghadapi kemasan ramah lingkungan, brandnya semakin kuat. Seperti itu teman-teman ya. Nextnya itu ada teknologi ya. Dampak terhadap Scarlett, inovasi formulasi skincare. Scarlett itu harus berinovasi dalam kombinasi bahan aktif yang efektif dan aman untuk tetap kompetitif. Pemasaran digital dan e-commerce itu Scarlett memanfaatkan iklan digital seperti media sosial dan marketplace-nya untuk menjangkau lebih banyak konsumennya. Teknologi produksi skincare, Scarlett perlu berinvestasi pada pabrik dan teknologi produksi modern untuk menjaga kualitasnya produknya. Next itu ada IR. R itu arguments reality ya teman-teman ya. Dalam beauty test itu beberapa brand sudah menggunakan teknologi IR untuk mencoba produk secara virtual. Scarlett bisa mempertimbangkan inovasi ini. Nextnya, yang selanjutnya itu ada lingkungan. Industri kecantikan menghadapi tekanan untuk lebih ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatifnya terhadap alam. Dampak terhadap Scarlett itu yang pertama permintaan produk dengan kemasan ramah lingkungan. Konsumen semakin peduli dengan penggunaan botol kaca, plastik daur ulang, atau sustainable packaging. Scarlett itu bisa mulai mengadopsi konsep ini ya. Nextnya itu ada tren skincare vegan and cruelty free. Produk ini tidak diuji pada hewan ya teman-teman ya, dan bebas pada bahan hewani semakin populer. Nah, jika Scarlett ini memperkuat brandingnya sebagai cruelty free, ini bisa menjadi keuntungan kompetitifnya. Dampak perubahan iklim pada produksi bahan baku. Jika bahan baku Scarlett berasal dari sumber alami, perubahan iklim bisa mempengaruhi pasokan dan harga bahan baku tadi. Next itu ada legal ya. Aspek hukum mencakup regulasi dan dalam produksinya, distribusi dan pemasaran produk kecantikan.
dampak terhadap Scarlett itu standar BPOM-nya tadi, semua produk skincare itu di Indonesia harus mendapatkan izin dari BPOM sudah memastikan keamanannya. Scarlett tadi ya, sudah memenuhi standar semua tadi. Tujuh ada sertifikat halalnya. Produk kecantikan di Indonesia semakin diwajibkan untuk memenuhi sertifikat halal. Scarlett sudah memiliki sertifikat halal untuk menarik lebih banyak konsumen muslimnya. Hak kekayaan intelektual atau HK. Scarlett harus melindungi hak cipta dan merek dagangannya agar tidak ditiru oleh pesaingannya. Aturan iklan dan klaim produk. Scarlett harus memastikan klaim whitening atau brightening dalam iklan sesuai regulasi agar tidak dianggap menyesatkan. Seperti itu teman-teman ya. Oh ternyata sudah masuk ke kesimpulan nih teman-teman ya. Sebentar saya cek dulu. Tadi ketinggalan. Tadi ini udah. Oke, ini masuk ke kesimpulan ya teman-teman ya. Berdasarkan analisis efek finansial dan industri ataupun persaingan dan lingkungan atau fiskal, dapat disimpulkan bahwa bisnis Scarlett memiliki potensi yang sangat besar dan untuk terus berkembang ya teman-teman ya, baik itu di industri kecantikan di Indonesia. Yang pertama itu tadi kelayakan bisnis Scarlett ya, dari segi finansial, Scarlett menunjukkan tingkat pengembalian investasi atau ROI dan waktu balik modalnya sangat cepat ya teman-teman ya, tadi boleh dilihat ya dengan rumusnya yang kita gunakan. Terus menandakan bisnis ini sangat membuka. Bagi teman-teman yang coba ingin menggunakan bisnis usaha dalam Scarlett ini boleh banget nih. Terus ada pertumbuhan industri kecantikan. Di Indonesia ini sangat pesat ya, didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perawatan kulit. Persaingan ketat, tetapi Scarlett memiliki keuntungan dalam inovasi produk, strategi harga dan pemasaran digital. Yang kedua itu ada peluang dan tantangan. Peluangnya ini tren skincare dan body care yang terus berkembang, terutama di kalangan generasi muda. Dukungan influencer dan media sosial sebagai alat pemasangan yang efektif. Nextnya, konsumen semakin mendukung brand lokal, memberikan peluang besar bagi Scarlett untuk bersaing dengan brand internasional. Nextnya itu ada e-commerce berkembang pesat, mempermudah distribusi dan jangkaunya pasar skincare seperti itu. Tantangannya ini ada beberapa teman-teman ya. Persaingan sangat ketat dan brand lokal seperti MSGO, Something, serta brand internasional lainnya. Regulasi ketat dari BPOM, sertifikat halal yang mengharuskan kepatuhan dalam pengembangan produk. Permintaan produk ramah lingkungan meningkat, sehingga Scarlett perlu mengadopsi strategis sustainable untuk tetap relevan. Yang ketiga itu ada rekomendasi strategis untuk kesuksesan Scarlett tadi teman-teman. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu inovasi produk terus-menerus dengan bahan aktif yang lebih canggih dan ramah lingkungan. Tadi udah kita bahas ya di sini. Next itu ada strategi pemasaran digital yang sangat agresif, termasuk bekerja sama dengan lebih banyak lagi influencer dan menggunakan AA atau AR dalam promosinya. Next itu ada ekspansi distribusi ke luar negeri, misalnya tadi Malaysia dan negara Asia Tenggara lainnya. Next, pengembangan kemasangan ramah lingkungan untuk menjawab tren sustainable-nya tadi. Terus distribusi produk dengan meluncurkan kategori baru seperti make up atau perawatan rambut seperti itu. Tapi untuk Scarlett sendiri itu udah sangat lengkap namanya, dari mulai body care, parfum segala macam itu udah beragam ya banyaknya. Nah di sini sampai sini teman-teman. Terima kasih udah mendengarkan sekilas CPT saya. Jika ada kesalahan itu mohon dimaafkan lah ya. Terima kasih, selamat malam.